Halo teman-teman, kali ini saya dan rekan saya akan membahas tahap persiapan dalam pengembangan media presentasi yang efektif. Silakan disimak. Adapun tujuan dari materi ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami pengertian dari tahap persiapan. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengklasifikasikan faktor-faktor dari tahap persiapan. Tahapan kedua yang mendasari media presentasi yang efektif adalah tahapan persiapan. Pada tahapan ini, termasuk merancang komponen audio dan visual yang direncanakan untuk digunakan, memproduksi materi audiovisual yang dibutuhkan, dan melatih seluruh presentasi. Berikut daftar materi yang akan kita bahas pada tahap persiapan. Yang pertama, desain. Kedua, produksi. Ketiga, latihan. Yang pertama, ada desain. Desain yang baik adalah kunci dalam membuat presentasi yang efektif. Desain sendiri terbagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, desain umum, desain instruksional, desain verbal atau visual, dan yang terakhir, faktor desain untuk media tertentu. Desain umum sendiri terbagi menjadi 2, yaitu daya tarik struktural dan daya tarik pribadi. Daya tarik struktural meliputi mengolah informasi secara logis, membagi informasi yang kompleks menjadi beberapa unit kecil, dan disajikan informasi penting di awal dan di akhir presentasi, lalu menggunakan pendahuluan dan ringkasan, kemudian menggunakan isyarat verbal dan visual, dan yang terakhir, memperhatikan tempo yang disesuaikan dengan materi dan audiensnya. Desain umum daya tarik pribadi meliputi di awal presentasi, menyampaikan tujuan dari presentasi, menggunakan contoh yang familiar bagi audiens, menggunakan sudut pandang audiens, lalu mempertimbangkan kapasitas perseptual pada audiens, dan yang terakhir, melibatkan audiens dalam presentasi. Perhatian atau attention. Menarik perhatian bisa dengan perubahan atau variasi dalam menyampaikan pesan. Kemudian, membuat konten yang dapat dimengerti dan bermakna. Kemudian, mempertimbangkan kompleksitas pada bahan. Kemudian ada persepsi. Persepsi itu terorganisir. Susun materi secara jelas dan lengkap. Gunakan perkataan, simbol panah, atau yang lain untuk mengarahkan fokus audiens. Kemudian, persepsi itu selektif. Masukkan informasi yang hanya relevan dengan materi. Kemudian, persepsi itu relatif. Misalkan, seperti penggunaan warna cerah pada desain hanya efektif untuk audiens remaja atau lebih muda. Kemudian, gunakan isyarat verbal dan visual untuk memusatkan pada poin yang penting. Kemudian, persepsi dan pemahaman dipengaruhi oleh ekspektasi. Kemudian ada memori. Memori difasilitasi ketika materi itu bermakna bagi audiens. Kemudian, mengaitkan item yang tidak diketahui dengan item yang diketahui. Kemudian, pengulangan memfasilitasi memori. Kemudian, memori tergantung pada konsekuensi yang dirasakan. Penyelenggara dapat menyediakan struktur yang membantu ingatkan. Kemudian, pertanyaan dapat meningkatkan daya ingat dengan memusatkan perhatian pada bagian tertentu. Selanjutnya, pembelajaran konsep. Yang pertama, dapat ditingkatkan dengan menggunakan berbagai contoh dan non-contoh. Yang kedua, gunakan gambar yang realistis dan simpel. Yang ketiga, dapat ditingkatkan menggunakan visual dan kata. Yang terakhir, gunakan item yang kritikal. Kemudian kita ke bagian desain verbal atau visual. Desain verbal atau visual sendiri meliputi yang pertama verbal, kedua visual, ketiga legibility, yang keempat grafik dan bagan, dan yang kelima hubungan verbal atau visual. Yang pertama yaitu verbal. Menulis pesan untuk presentasi harus didesain untuk didengarkan, bukan untuk dibaca oleh audiens. Seperti misalnya, gunakanlah kalimat yang mudah dimengerti, pastikan kata itu tidak bermakna ganda,
Hindari penggunaan kata tidak jelas dan yang susah dieja. Dan yang terakhir, gunakanlah model kalimat percakapan. Yang kedua yaitu visual. Untuk membuat visual yang menarik, simpel atau praktis, gunakanlah kata kunci bukan dengan kalimat yang panjang. Yang ketiga yaitu legibility. Legibility atau keterbacaan bergantung pada 4 faktor. Yang pertama yaitu ukuran font, pastikan tidak terlalu besar dan terlalu kecil. Yang kedua tipe font, gunakan yang simpel dan font yang tebal untuk menekankan poin-poin yang penting. Yang ketiga yaitu jarak font, dengan mempertimbangkan jarak antara huruf, baris, dan kata. Lalu yang terakhir, kontras font, yaitu perpaduan warna antara huruf dan background yang harus seimbang. Lalu yang keempat, ada grafik dan bagan. Grafik dan bagan sendiri digunakan untuk memperjelas data, menghubungkan antar faktor, membandingkan ukuran, dan bagian keseluruhan. Yang kelima, yaitu yang terakhir, hubungan verbal atau visual itu sendiri. Pilihlah elemen visual yang mendukung pesan yang disampaikan dan tambahkanlah kata-kata jika itu dapat memperjelas elemen visual yang dipaparkan oleh kamu. Kemudian ada desain media khusus. Yang pertama ada flip chart, kedua slide atau overhead transparansi, ketiga video, keempat media berbasis komputer, kelima handout. Yang pertama ada flip chart. Buat sesederhana mungkin, hindari penulisan kursif, seimbangkan kontras antara huruf dan latar belakang, gunakan huruf kecil untuk frase pendek, gunakan huruf besar untuk mudah dibaca. Kemudian ada slide atau overhead transparansi. Yang pertama, pilih elemen gambar dengan cermat, atur gambar dengan hati-hati, gunakan teknik fotografi yang sesuai. Kemudian ada video. Pilih objek 3D dengan permukaan relatif datar. Pastikan bahan memiliki ukuran yang dapat diatur. Fokuskan pada bagian penting dan relevan. Gunakan pointer untuk mengarahkan fokus audiens. Kemudian ada media berbasis komputer. Hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, panduan desain layar umum, lokasi informasi di layar, teks, grafis, skema warna, menu, dan Windows. Kemudian handout. Sertakan informasi penting, beri nomor halaman, masukkan data diri penulis, ukuran font, jenis font, dan penggunaan warna. Yang kedua yaitu ada proses produksi. Proses produksi sangat bergantung pada produk yang dihasilkan, penggunaan hardware, dan software yang tersedia, serta yaitu anggaran yang tersedia. Yang ketiga yaitu rehearsal. Latihan dapat membangun kepercayaan diri Anda tentang presentasi dan membantu menghindari demam panggung. Latihan juga dapat dilakukan dengan berbicara di depan orang atau merekam presentasi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.